Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia. Lembaga pelatihan kerja yang bergerak di bidang teknologi informasi. Telah terakreditasi 4 jurusan. Jurusan Program Digital Marketing, jurusan Komputer, jurusan Operator Komputer, dan jurusan Pemrograman. Di sini, kamu bisa ikut pelatihan yang relatif singkat, tapi siap kerja dengan bekal keahlian khusus di bidang yang banyak dicari perusahaan. Keahlian ini yang bisa kamu dapatkan di LPK CTI, Android and Mobile Web Developer, Computer Network Engineering, Multimedia and Creative Design, Professional Secretary. Kenapa harus LPK CTI? 1. Mendapatkan sertifikat nasional. 2. Bidang pelatihan banyak dibutuhkan perusahaan. 3. Waktu pelatihan relatif singkat. 4. Bebas uang pangkal. 5. Bebas ujian saringan masuk dan masih banyak keuntungan lainnya. Cek testimoni para peserta yang sudah belajar di LPK CTI. Follow Instagram @LPKCTI. Kamu sudah siap kerja? Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Hubungi kontak di bawah ini. Selamat ketemu kembali teman-teman semuanya. Menggunakan Bootstrap dengan mudah untuk membangun website yang menarik. Kita akan mulai dengan menyiapkan folder project-nya. Jadi di sini saya sudah menyediakan folder project ya teman-teman. Nama foldernya itu latihan 3. Jadi saya di sini bikin namanya latihan 3. Kemudian saya sudah menyediakan beberapa file image seperti ini, file image-nya. Ada untuk ini nanti tampilan header, dan ini untuk profil, dan ini untuk beberapa tampilan kegunaan yang kita butuhkan untuk mengisi konten dari websitenya. Nah, nanti buat teman-teman yang mau praktikum langsung, silakan gambarnya disesuaikan dengan kesukaan teman-teman semuanya dan kebutuhan teman-teman semuanya. Ya. Oke, untuk pertama, setelah kita menyiapkan folder project-nya di sini, kita akan tampilkan folder project-nya di bagian Studio Code kita. Di sini ada tanda file 2 ya di sini. Kita open folder project. Di sini open folder, lalu kita pilih di mana folder project ini kita simpan. Kemudian setelah kita pilih select folder, lalu nanti dia akan menampilkan file apa saja yang terdapat dalam folder tersebut. Seperti ini. Saya baru punya satu folder dengan ada 5 gambar di sini. Untuk pertama, kita buat dulu satu file index. Klik maaf ya, ini saya salah nih, harusnya saya di luar ini ya, di luar si image-nya ya. Nah, di sini saya bikin file baru, namanya di sini index.html. Kita akan bermain dengan satu file saja, teman-teman ya, file HTML saja yang akan kita gunakan di sini. Oke, untuk mengisi tampilan index ini, kita akan gunakan Bootstrap. Jadi saya akan masuk ke website Bootstrap-nya. Di sini saya akan buat kita masuk ke getbootstrap.com. Nah, sini saya masih menggunakan Bootstrap 4 ya, karena ini versi yang 5 itu masih ada betanya, jadi saya masih menggunakan versi 4 yang sudah fix. Teman-teman silakan saja sih sebenarnya kalau kita mau menggunakan versi 5, versi 4 pun tidak masalah, jadi tergantung dari kesukaan kita masing-masing. Kalau saya masih betah di Bootstrap 4. Nanti di sini tinggal get started. Di sini nanti setelah kita ini bisa kita pindahkan dulu dia ke Bootstrap 4. Nah, kalau teman-teman tetap menggunakan Bootstrap 5, silakan, hanya perbedaan dari beberapa file saja yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya untuk membuat template-nya saya akan gunakan template standar. Ini ada starter template. Nah, di bagian bawah ya, setelah kita masuk ke introduction, ke bawah, di sini ada tombol untuk copy, jadi kita bisa langsung copy, kemudian bisa langsung kita pindahkan ke dipaste saja di sini ya, di file index kita. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Karena di sini kita bermain menggunakan satu file HTML, saya akan gunakan server live-nya yang punya Visual Studio ya. Di sini kalau untuk mau menggunakan
live server, teman-teman tinggal tambahkan saja di pluginnya ada live server, sehingga nanti pada saat saya punya file HTML, di sini index bisa ada di bawah ya, di sini ada go live, atau bisa klik kanan, teman-teman bisa langsung di sini ada pilihan untuk open with live server. Oke, setelah itu kita klik, nanti dia akan membuka ke web browsernya. Nah, inilah template starter dari Bootstrap yang kita gunakan. Nah, teman-teman, jadi kita tidak perlu lagi ya mengetikkan skema dari struktur dasar HTML-nya. Nah, ini sudah dibuatkan, ini untuk HTML-nya HTML5. Di sini head-nya sudah dipersiapkan semuanya. Terus, nah di sini kita masih menggunakan semua resource online ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan hal yang tadi saya lakukan, itu syaratnya kita harus terkoneksi dengan internet. Kenapa? Karena resource yang kita gunakan dari Bootstrap ini diambil dari server online-nya, sehingga kalau kita tidak punya koneksi internet, maka kita tidak akan bisa menampilkan tampilan Bootstrap-nya yang bagus gitu ya, teman-teman. Terus bagaimana kalau kita ingin offline gitu ya? Kalau teman-teman ingin offline sebenarnya gampang. Kita balik lagi ke halaman si Bootstrap-nya ya, di introduction. Teman-teman tinggal masuk aja ke bagian download. Nah, sebelah sini ada download. Nah, teman-teman tinggal download saja di sini yang compile CSS dan JS-nya tinggal di-download. Nanti teman-teman akan dapat satu bundle file CSS dan JS dari Bootstrap. Setelah itu, teman-teman tinggal pilih mana yang akan teman-teman gunakan. Nah, kalau teman-teman ingin lebih jauh lagi, skemanya sebenarnya ada di bawah sih. Di konten, kalau saya maaf, di konten. Nah, ini ya, file CSS mana yang bisa teman-teman gunakan, JS mana teman-teman yang bisa gunakan. Nah, ini juga source code-nya gitu kan, source code dasar skemanya dari Bootstrap seperti apa, bisa teman-teman lihat dan pelajari lagi di sini. Oke, kita nanti masuk lagi ke part selanjutnya untuk bisa membuat tampilan website kita yang baru Hello World ini menjadi suatu website yang menarik seperti ini. Iya, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah download ya starter template dari Bootstrap. Kita sudah punya tampilan Hello World seperti ini dan kita akan kembali ke editor kita. Nah, di sini kita sudah punya editornya, teman-temannya bisa teman-teman lihat di sebelah sini. Editor kita sudah ada beberapa file yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman semuanya di sini untuk editor ini kita sudah bisa melakukan beberapa perubahan ya. Contoh kalau kita mau merubah dari sisi yang paling gampang dulu lah, title-nya ya kita rubah. Contohnya saya rubah jadi LPK Cipta Tunggal Indonesia. Ini seperti ini, kita save. Itu sebenarnya nanti dia udah otomatis berubah nih. Kalau saya lihat nih teman-teman nih ya. Nah, di sini kalau kita lihat si bagian title-nya sudah berubah jadi LPK Cipta Tunggal Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan live server, itu kita nggak perlu refresh di browser ya, tapi memang dia ngepeknya hanya pada file yang HTML kalau indeksnya. Oke, selanjutnya balik lagi ke editor kita. Nah, di sini kita sudah punya. Sekarang saya akan hapus dulu si Hello World-nya ya, karena kita tidak akan gunakan. Sehingga pada saat kita lihat ke sini, nah, otomatis hilang teman-teman ya. Pada saat kita shape, di sini kita simpan di sini, si Hello World-nya dia akan otomatis hilang. Nah, oke, sekarang kita akan menambahkan navigation, baris navigasi yang ada di bagian atas ya. Nanti di sini akan ada baris navigasinya di sini. Saya akan tambahkan. Di sini untuk navigasinya saya akan gunakan dari Bootstrap saja. Jadi kita akan balik lagi ke halaman Bootstrap-nya, lalu saya akan nyari nav di sini. Sebenarnya kita gampang sih teman-teman pakai Bootstrap. Klik, tunggu sebentar, dia lagi loading, tergantung dari kecepatan internet masing-masing ya. Nah, udah muncul navbarnya. Navbarnya udah banyak pilihan, teman-teman silakan mau pilih yang mana. Sesuai kebutuhan saja ya. Kalau ini kan kebetulan dia punya kelebihan dari link drop down dan dia punya ada form search gitu. Kalau saya nanti nggak bikin yang inilah, saya pakai yang lebih sederhana. Kalau ini dia pakai brand ya. Ini brand itu nama logo yang akan muncul di navbar ya. Oke, saya pakai yang lain. Kalau saya pakai yang ini aja.
Kemudian kalau ini dia pakai list ya. Kalau saya mau pakai yang lebih sederhana lagi, yang dia tidak pakai list. Nah, saya pakai yang ini, saya copy. Kemudian saya simpan dia di bawah body di sini, teman-teman ya. Atau kita mau kasih keterangan boleh. Kontrol garis miring. Di sini kasih keterangan, contohnya ini navbar. Biar kita lebih mudah mengetahuinya. Ini bagian apa ya. Jadi ini si Bootstrap saja udah ngasih contoh sama kita. Oke, kayak gini ya. Ini contoh saya kasih keterangan akhir navbar. Ini sebenarnya memudahkan kita nanti kalau kita mengadakan editing. Jadi dengan banyaknya kita memberikan dokumentasi seperti ini, pada saat kita akan melakukan editing, itu kita bisa lebih mudah teman-teman. Nggak terlalu susah lah ya. Jadi kita akan tahu posisi kita itu di sebelah mana. Itu enak sekali nanti kalau kita mau bikin perubahan. Saya mau bikin dia agak lebih rapi dikit ya teman-teman. Biar lebih enak dilihatnya dalam navbar. Cuman di sini spasinya agak kegedean ya. Sebenarnya kita biar lebih hemat tampilan, si spasinya bisa kita rubah nih di bagian bawah ada spasi. Lalu kita bisa pindah indentation spasinya saya gunakan 2 saja. Nah, biar tidak terlalu pada jauh ya. Kayak gini, terus saya geser, ini button saya geser biar lebih pas. Div-nya dia setara dengan bottom. Harusnya di sini, ini kejauhan nih. Oke, saya perbaiki lagi. Ini untuk div navbarnya, berarti si A ini dia harusnya berada di dalam. Oke, sip, sekarang sudah. Ya, ini tampilan kita lihat di browser. Lagi nge-loading, nah ini tampilannya. Kita sudah punya navbar, teman-teman di sini. Oke, ya. Tampilan saya mau diperbesar dulu ya, biar kelihatan jelas sama teman-teman. Nah, ini navbar kita. Nah, ini kalau kita besarkan lagi, ini adalah versi desktop, versi mobile-nya ya. Ini versi desktopnya, seperti ini. Nanti kita sudah punya navbar ini. Oke, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya, kita ingin ada gambar ya. Ingin ada gambarnya, setelah kita punya navbar, ingin ada gambarnya. Oke, tapi sebelum masukin gambar, navbarnya ini nempel banget nih ke sini. Sebenarnya kesukaan teman-teman terserah ya. Kalau seperti yang contoh, ini navbarnya nggak terlalu nempel nih. Nah, ada space ya. Ya. Jadi biar kita nggak terlalu ini, bagaimana caranya? Sebenarnya di bagian layout itu sebenarnya ada ya. Di bagian layout di si apa ini namanya tuh? Ada ya di bagian layout itu kita bisa menggunakan kontainer nih. Jadi kalau kontainer itu nanti kita punya space dari pinggir browser kita ke halaman website kita. Kita bisa pakai kontainer ini. Nah, jadi di mana kita gunakannya? Nah, teman-teman bisa gunakan di sini nih di bawah body. Jadi nanti titik kontainer seperti ini. Nah, oke, contohnya di sini saya pakai div kelasnya saya kasih kontainer. Terus di sini nanti si navbarnya akan saya pindahkan ya. Navbarnya akan saya pindahkan agar dia berada di dalam kontainer ya, biar tampilannya tidak terlalu acak-acakan ya. Oke, navbar akan saya pindahkan ke dalam kontainer. Jadi ada space ya. Tapi sebenarnya ini tergantung teman-teman sih. Sebenarnya kalau kita bikin itu enaknya tergantung dari kebutuhan ya. Ini. Nah, sekarang navbar kita sudah ada di tengah ya. Sip. Sebelum ke gambar, kayaknya navbarnya kita perbaiki aja dulu ya. Perbaiki navbarnya di sini. Saya ganti contohnya dengan LPK Cipta Tunggal Indonesia. Oke. Jadi sebaiknya kita perbaiki dulu navbarnya sebelum kita beranjak ke bagian gambar ya. Sip, sudah lihat. Nah, sekarang udah rubah ya LPK Cipta Indonesia. Terus sekarang ininya home, oke lah ya, home masih pakai. Saya nggak pakai fitur kayaknya, saya mau pakai contohnya profil saja, profil. Terus ini nggak akan pricing, saya mau pakai contohnya kursus gitu ya. Kursus. Nah, karena LPK Cipta Indonesia kan LPK ya. Nah, yang ininya bagian bawah saya mau bikin dia jadi satu button sajalah ya. Saya mau bikin dia jadi button. BTN itu button ya. BTN saya pakai BTN apa ya? MD aja ya, medium. Terus saya pakai dia warnanya jadi primary biru ya.
DTN primary. Sebenarnya ini sudah ada ya, teman-teman tinggal di set aja. Itu sebenarnya ada pengaturan-pengaturan ini, pengaturan dari Bootstrap nih. Kalau kita tidak gunakan Bootstrap ini, kita akan bisa gunakan CSS ini. Ini tab indeksnya sama displaynya saya hilangkan saja. Mau pakai autofocus boleh sih, autofocus biar nanti pas muncul dia langsung ke sini gitu ya. Terus di sini saya kasih contohnya daftar sekarang. Artinya biar nyuruh mereka daftar gitu. Gimana tampilannya kita lihat. Nah, kayak gini. Jadi autofocus itu dia langsung diarahkan biar daftar gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari contoh website kita, nah si menunya ada di sebelah kanan ya, tidak di sebelah kiri. Gimana caranya? Baik lagi ke codingan kita. Di sana kita cari bagian yang bisa membuat dia berada di sebelah kanan ya, teman-teman semuanya. Iya, bagaimana caranya? Berarti di navbar-nav ini ya. Navbar-navnya di sini kita kasih tambahan ML auto biar dia geser ke kiri kanan. Nah, kayak gini. Sekarang dia udah pindah. Sip. Sudah mulai mendekati dengan yang kita inginkan. Tinggal kita urus-urus lagi. Nah, kan ini kita masih menggunakan background-nya light ya. Kalau kita mau gunakan background-nya yang dark, itu sebenarnya bisa, teman-teman. Nah, ini contohnya kita pakai dark gitu ya. BG dark. Maka di sini kita punya tampilannya hitam. Tapi tulisannya masih hitam. Berarti kita kasih navbar-nya jangan navbar light, tapi navbar dark. Biar nanti dia pas. Jadi putih kayak gini. Oke, sip. Udah mantap. Udah bagus. Selanjutnya tinggal kita cek lagi apa yang belum kita sesuaikan ya. Kita lihat di contekan kita di sini. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sepertinya ada yang masih kurang pas ya. Pada saat kita lihat di sini ini agak beda ya. Ini si hitamnya sampai sini saja, sedangkan kalau yang dicontoh ini sampai ke ujung ya. Kayaknya ada kesalahan nih. Apa yang harus kita perbaiki? Ya, jadi si kontainernya jangan ada di sini ya. Nah, jadi biar dia yang hitamnya itu ada di atas. Tuh, kita pindahkan saja. Nah, kontainernya harusnya di dalam nav. Saya tadi ada kesalahan, malah menyimpan si nav-nya itu di dalam kontainer ya, teman-teman. Kita perbaiki dulu. Nah, kita pindahkan. Berarti yang bawah juga sama ya. Nah, ini kita div-nya hapus. Terus nav-nya kita majukan. Nah, ini isi nav-nya kita masukkan ke dalam nih ya. Di sini. Dalam kontainernya. Kita lihat, sekarang sudah sama dengan yang ada di contoh. Ya, selanjutnya di sini kita akan mengatur-ngatur beberapa tampilan ya. Karena kalau si Bootstrap itu kan dia itu mobile first ya. Tampilannya dia memperhatikan dulu mobile-nya. Nah, ini tampilan mobile kita seperti ini, teman-teman. Nah, ya, sudah seperti ini. Terus kalau tampilan buat websitenya ini normal seperti ini. Jadi kita bisa memastikan ya tampilan mobile Bootstrap itu dia selalu mendukung pada tampilan si mobile-nya. Oke, selanjutnya kayaknya ini terlalu dempet ya. Bagaimana caranya biar kita bisa lebih meluasa ya gambarnya. Kalau dicontohkan ini menunya agak ada jarak ya. Terus tambah lagi ada garis biru nih. Terus ini buttonnya juga dia enggak seperti yang kita punya sekarang. Ya, sekarang kita akan bermain dengan file CSS, teman-teman. Kemarin kita kan baru bermain style dan CSS internal. Sekarang kita akan bermain CSS eksternal ya. Seperti apa caranya? Kita siapkan di editor kita, tambah lagi file baru. Di sini kita tambah file, kita buat dia contohnya style atau styleku lah ya. Styleku .css. Nah, berarti ini adalah style yang akan kita terapkan pada website kita ya, teman-teman semuanya.
sini, tapi kita harus masukkan dulu dia ke sini ya. Kita harus tambahkan dia ke sini. Di mana kita simpennya ya, teman-teman, kita simpannya di sini ya, di bagian di sebelum title. Kita tambahkan di sini. Perintahnya nyontek aja dari yang atas ya, biar kita nggak kesusahan. Link, rel, sama kayak yang di atas tuh. Yang di atas juga ada style sheet ya, karena ini isinya semuanya style, pengaturan tampilan. Nah, harapnya kita masukkan ke styleku ya, barusan kita tulis styleku.css. Nah, ada nih. Oke, sudah tutup. Nah, jadi sekarang sudah kita gabungkan styleku dengan si style CSS. Oke, sekarang kita kelola file CSS-nya. Jadi di sini kita akan, ini adalah settingan style ya. Ini style yang akan kita terapkan di style untuk versi mobile dan web ya. Karena kita nanti kalau untuk di Bootstrap kita akan selalu memperhatikan tampilan versi mobile-nya. Sedangkan kalau ini khusus style untuk versi web saja. Jadi nanti kita akan punya dua pengaturan style ya. Ada yang untuk mobile dan web, dan ada juga untuk mobile. Nah, untuk yang versi webnya ini akan saya ambil dengan itu sebenarnya ada di Bootstrap juga ya, teman-teman ya. Kita masuk ke Bootstrap, di sini kita cari aja responsive breakpoint. Nah, di sini ya untuk layout. Jadi di sini kita akan buat khusus untuk style si web itu untuk tampilan device dengan layar mulai dari 992 pixel ya, seperti itu. Jadi di sini khusus untuk yang layar 992 pixel. Sedangkan kalau untuk yang kurang dari minimal 992 pixel ini nanti akan menggunakan pengaturan yang ada di atas. Oke. Selanjutnya, setelah kita menambahkan ini, contohnya sekarang kita akan atur tampilan navnya ya. Navnya akan kita atur. Di sini pertama kita akan atur untuk tampilan nav brand-nya dulu lah ya. Nav brand-nya di sini teman-teman, kalau kita lihat nav brand-nya kan kalau kita gunakan versi mobile, sini mobile-nya kita klik. Ini masih ini ya. Oke. Kita mau pakai huruf yang beda, contohnya untuk si nav brand ini bisa kita atur di bagian style. Contohnya di sini tinggal kita tuliskan. Nah, kita buat aja di sini dia ya. Di sini contohnya titik navbar strip brand ya. Navbar versinya ini navbar strip brand. Navbar strip brand. Contohnya kalau kita menggunakan font ya, font berbeda, tinggal masukkan aja di sini font family. Nah, nanti dia muncul nih pilihannya, contoh font family, teman-teman boleh pilih mau yang mana. Nah, terserah, mau pakai font dari Google juga bisa. Kalau mau yang adanya di sini, teman-teman tinggal pilih saja font mana yang sekiranya teman-teman akan gunakan. Contohnya kalau mau pakai Arial boleh, mau pakai Georgie apapun, contoh saya pakai yang ini. Terus untuk ini kita akan buat font size-nya agak lebih lebar ya. Font size-nya di sini akan saya buat large gitu ya. Oke, di sini kita lihat tampilannya. Nah, ini tampilannya. Terus kalau mau lihat versi mobile-nya sebenarnya bisa diinspeksi atau kita bisa kecilkan browsernya. Ini tampilannya. Kalau mau dibuat contohnya tampilan di ini bisa lebih kecil lagi, itu bisa contohnya. Nanti kalau mau contoh ini tampilan yang large itu hanya untuk di sisi mobile web saja gitu ya. Bisa kita kopas, pindahin ke sini. Contohnya ini saya mau buat dia lebih besar.
contohnya extra large gitu ya. Kalau ini saya gunakan yang medium saja, biar tidak terlalu memakan space. Nanti dengan seperti ini bisa lihat ini extra large ya, versi webnya. Lalu kalau mau, nah ini dia akan lebih kecil untuk versi mobile-nya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya contohnya. Oke, selanjutnya setelah kita mengurusi masalah nav brand, sekarang kita akan mengurusi masalah selanjutnya yaitu tombol ya, tombolnya ya. Tombolnya di sini kita menggunakan tombol. Saya bikin pengaturan tombol aja ya, karena tombolnya akan digunakan di mana-mana. Contoh di sini saya kasih keterangan buat tombol itu, saya kasih namalah kelas baru ya, tombol. Di sini tombolnya saya bikin dia teksnya besar semua ya, teks transformnya uppercase gitu ya. Terus di sini pengen biar nggak ngotak gitu ya, jadi saya kasih border radius. Di sini border radiusnya saya kasih nilai dia 40 pixel. Oke. Nah, ini baru kita deklarasikan ya. Kalau kita mau pakai, balik lagi ke indeksnya. Nah, di mana kita buat? Nah, di sini ya. Kita tambahkan di sini dia kasih tombol. Kayak gini. Terus kita lihat di web browsernya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Di web browsernya hasilnya. Jadi sekarang tombolnya seperti ini. Mau dibuat lebih kecil tombolnya boleh sih. Kelihatannya nggak terlalu gede ya. Contohnya pakai button SM. Dia biar lebih kecil. Nah, kita lihat. Ini tapi jelek juga ya. Kita cocoknya bikin yang tadi aja ya. Oke. Kita balik lagi aja, jangan dibuat SM lah, MD saja ya, karena jadi SM jadi tambah jelek ya tampilannya. Nah, gini aja lah. Oke, sudah. Untuk itu sekarang tombol sudah, terus oke, untuk naplingnya ya, naplingnya kayaknya saya gunakan di bagian web saja ya. Saya tambahkan dia di bagian web saja. Sip. Naplingnya saya gunakan di bagian web. Oke, balik lagi ke CSS-nya. Nah, napling itu yang mana sih? Nah, teman-teman, yang ini kan dia pakai napling nih. Saya pengen dia ada spasi lah ya, ada jarak ya. Kita atur di bagian tampilan yang web saja di sini. Setelah kita mengatur nav brandnya ya, nav brandnya saya mau tampilkan naplingnya. Naplingnya saya mau atur dia agar tampilannya. Nah, kalau di sini saya mau pakai, kalau jadi versi webnya saya pengen dia tampilannya besar semua. Terus saya ingin dia punya jarak, saya pakai margin saja lah, margin right gitu ya. Saya atur margin right-nya contohnya 30 pixel. Kita lihat hasilnya, jeng-jeng ya, ini seperti ini. Terus kalau versi webnya seperti apakah? Kalau versi webnya kita bisa infeksi ke tampilan mobile-nya. Nah, ya, ini. Nah, ini kalau di versi mobile-nya ukurannya huruf kecil semua nih. Tapi kalau kita berbalik ke versi webnya jadi huruf besar semua. Nah, itu kalau kita mengatur CSS-nya ya. Jadi dia bisa punya pengaturan khusus. Oke, dan naplingnya apalagi ya yang berbeda, yang belum sama. Kita lihat contekannya. Oh ya, ini ya. Ini belum ya. Ini belum. Terus ini jaraknya juga ya. Jaraknya biar pas. Jarak udah, tapi ini kita belum punya nih. Nah, belum. Jadi kalau pas disorot, si menunya ada tampil baris ya. Baris satu line ya. Line warna biru. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita buat lagi style tambahan. Oke, kita buat dia napling ya, napling hover. Napling hover. Kita buat napling hover. Kita buat teman-teman ya di sini. Setelah kita mengatur napling, nah, kita kasih di sini napling hover after. Sip. Jadi pada saat dia sudah di hover, ada apa yang muncul gitu ya? Ada satu konten. Ini kita kasih konten. Kontennya tidak ada teksnya. Terus displaynya blok, saya pakai display
blok tuh, terus saya mau bikin dia itu border di sana itu ya. Jadi satu garis lah, border bottom. Oke, border bottom. Di sini saya mau ngasih dia itu garisnya panjangnya 3 pixel, bottom bordernya solid ya, solid, dan dia warnanya biru saja, blue. Oke, sip. Panjang, kita lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Nah, kayak gini teman-teman, sip. Bisa lihat ya berbeda tampilannya. Jadi kalau pas saya klik, ini ada tanda biru. Tapi agak bergerak ya, bergerak-gerak ya. Nanti kita atur ya teman-teman biar tidak bergerak-gerak seperti ini. Kita atur biar lebih cantik lagi tampilan animasinya ya. Ini sebenarnya hanya semacam biar menarik saja ya. Nah, kita kasih contohnya jangan terlalu panjang lah ya. Weight-nya kasih 50% dari teks yang ada di atasnya. Terus marginnya kita buat auto biar dia ada di tengah ya. Auto. Terus, nah kita lihat ya hasilnya. Oke, udah kita lihat hasilnya. Oke, udah lumayan lah, bagus lah ya di tengah birunya. Tapi ininya masih gerak-gerak kayak gini ya. Tuh teman-teman kalau mau warnanya biar lebih menonjol yang lain boleh sih. Tidak pakai warna biru, terserah teman-teman kesukaan saja. Kalau cocoknya sih warna ini dicocokkan juga dengan warna yang di sini. Sebenarnya bukan biru sih, sebenarnya apa ya warnanya? Lebih muda ya birunya. Sekarang bagaimana biar tidak jeg-jegan kayak gitu ya? Biar tidak naik turun ya pada saat disorot, kita kasih padding bottom aja ya. Kita kasih padding bottom. Sini padding bottom. Saya kasih contohnya 5 pixel. Terus saya kasih margin buttonnya lah biar juga tambahannya biar lebih bagian bawahnya biar ngepas ya. Saya kasih minus 8 pixel aja lah. Oke, kita lihat hasilnya seperti apakah saudara-saudara. Ya sekarang udah tidak ajeg-ajegan lagi ya, tampilannya udah enak lah sekarang, sip. Nah ini contoh hover ya teman-teman, sip. Oke, ini untuk tampilan kita samakan ya dengan contekan kita. Nah di sini udah sama ya, sudah sama ya, sudah sama. Sekarang yang belumnya apa ya, kita lihat lagi. Gambar belum ada. Oke, kita next dulu. Untuk fase selanjutnya, seperti apa gambarnya? Silakan teman-teman santai dulu. Oke, sekarang kita akan lanjut mengatur gambar ya. Kalau contekannya kan kita buatnya kayak gini ya. Ada gambar yang cukup besar sebagai header ya, headernya. Oke, nah, jadi kalau pas di home itu kita fokus ke sini ada gambar, terus ada ini semacam title ya. Terus juga ini ada button. Oke, sip. Sekarang berarti gambarnya teman-teman persiapkan ya. Pilih gambarnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mau nyari gambar-gambar yang free gitu ya, di Google itu sebenarnya bisa. Tapi cari yang no lisensi gitu ya. Yang buat bisa free lah. Terus kalau mau di website lain juga banyak. Contoh di Unsplash itu teman-teman bisa dapatkan gambar yang free lisensi. Jadi kita nanti untuk menggunakannya tidak perlu ada izin copyright dari orang yang punya. Ya, sekarang saya balik lagi ke bagian editornya ya. Editornya ini di sini saya sudah menyediakan tadi kan ada gambar ya. Di bagian image, folder image itu saya sudah siapkan foldernya. Ada gambar header, nah, sudah saya siapkan. Jadi nantilah yang akan digunakan ini di sini. Nah, si gambar header itu sebenarnya teman-teman akan kita gunakan di bagian ada satu bagian khusus ya di sini setelah navbar. Jadi di sini kita akan buat jumbotron namanya itu kalau dalam Bootstrap ya teman-teman. Jumbotron. Di sini kita bikin dulu sectionnya biar kita tahu ya bagian jumbotron itu sebelah mana saja. Oke, sudah siap. Jumbotron itu sebenarnya tinggal kopas saja ya. Dari mana? Dari websitenya si Bootstrap. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi bikin codingan. Kita manfaatkan saja fasilitas yang ada di Bootstrap ini. Oke, kita searching jumbotron. Nah, sip. Nah, di sini udah ada yang pakai ini, tapi ini terlalu banyak ya, terlalu banyak kata-katanya.
ada garis lagi. Saya pakai yang sederhana aja, yang bawah aja, nanti tinggal tombolnya tinggal kita tambahkan saja. Kopas, ya, copy, kemudian kita pastekan di sini. Jeng jeng, kita lihat tampilannya sekarang. Ini masih loading. Jumbotonnya belum muncul. Sebenarnya ini harusnya sudah ada. Oh ya, udah ada sekarang jumbotron. Nah, nanti si bagian yang abu ini akan kita ganti dengan gambar. Tapi kalau teman-teman suka tampilannya seperti ini, nggak pakai gambar, boleh sih, bebas teman-teman. Nggak harus pakai gambar juga, nggak apa-apa. Terserah teman-teman sukanya seperti apa. Nanti tinggal kita sesuaikan saja. Oke, jumbotronnya sekarang kita atur saja biar kita bisa tambahkan gambar pada jumbotron tersebut ya. Kita balik lagi ke tampilan CSS-nya, teman-teman ya. Nah, di sini di CSS-nya kita tambahkan di bagian atas saja ya. Nah, kita atur dulu semuanya. Sebelum kita mengatur khusus bagian web, tambahkan saja untuk jumbotronnya. Jumbotron. Nah, ini tadi ya, masih ingat ya, ini saya mengatur dulu untuk versi mobile dan versi webnya. Nanti kalau ada tambahan pelakuan khusus untuk versi web, tinggal kita tambahkan di bagian bawah, di section yang bawah ini, yang khusus untuk versi web. Nah, di sini kita atur dulu gambarnya ya, background image-nya. Nah, di sini kita pakai, panggil aja dari URL-nya, itu kita pakai img. Nah, dia sudah ada nih, dibaca langsung header. Jadi ini kan tampilannya nanti akan sama untuk versi mobile dan versi web. Terus saya mau biar dia menutupi semua tampilan, saya mau pakai dia background size-nya. Background size, ini mau pakai yang cover ya. Cover, terus di sini kita lihat. Nah, sekarang sudah ya, sudah ada, tapi masih sedikit ya. Pengen agak lebih tinggi, kita atur lagi di CSS-nya. Di sini kita atur lebarnya ya, tingginya ya. Tingginya kita atur sebelah sini, kita atur height-nya. Kita atur contohnya 640 lah, coba lebih lebar tidak ya. Terus kita lihat tampilannya, ya udah gede ya, udah cukup lah. Jadi pas masuk ding gitu kan ya, dia masuk jadi dia langsung membuka tampilan web ini secara full gitu, ada gambarnya kayak gini. Oke, sekarang setelah gambarnya oke, kita ini ya, atur ininya ya. Oke, jembatannya. Kita lupa ya, kita belum ngecek tampilan dia di versi mobile-nya seperti apa ya. Kita inspeksi dulu, kita lihat bagus nggak ya tampilan mobile-nya. Lebar sekali ya. Untuk mobile ini kayaknya kita perlu buat dia lebih pendek saja ya dibanding dengan versi webnya. Kita rubah pengaturannya, jadi kita akan atur versi, nah ini kan dia versi untuk semuanya, nah, berarti ini untuk mobile juga. Nah ini kita akan kopas dulu, karena pengaturan ini akan kita gunakan untuk web juga. Nah, biar nggak usah ditulis lagi, ininya tidak perlu kita masukkan lagi ya, karena sudah diatur dari sana. Tinggal kita lihat. Ya, sip. Terus sekarang versi yang ini kita buat lebih pendek saja ya. Contoh cuman 480 lah ya. Yang ini 480, baru yang versi webnya 64. Ini versi webnya, kita lihat versi mobile-nya. Versi mobile-nya kita lihat cukuplah ya, nggak terlalu panjang ya. Sip, kalau sudah versi mobile-nya dan versi webnya kita pisahkan ya. Sekarang selanjutnya kita bikin pengaturan untuk si teks ya, teksnya. Di sana teksnya kita akan sedikit rubah ya, teksnya teman-teman. Teksnya akan dirubah oleh kita. Teksnya di sini ya. Di sini yang display 4-nya kita akan ganti, contohnya
di APK Cipta Tunggal Indonesia. Oh, saya copy aja ya, copy dari contekan saja biar nggak usah mikir-mikir kata-katanya. Ini contekan kita. Nah, ini contekannya, saya kopas saja. Ctrl C. Ya. Nah, biar nanti tampilkan, balik lagi ke sini, saya ganti di sini. Oke. Nah, biar si mikrotiknya di bawah, saya kasih BR aja lah ya. Jadi mikrotiknya nanti dia di bawah sendirian. Sip, semuanya di H1. Nah, kita lihat tampilannya. Wah, jadi gelap ya mikrotiknya. Pelatihan kerjanya jadi gelap. Ya, kita atur ya. Di mana? Di CSS-nya. Saudara-saudara, CSS-nya kita atur. Balik lagi ke file style CSS-nya. Di sini, biar tampilan warnanya tidak jadi gelap. Ya, berarti kita gunakan pengaturan Jumbotron di atas dulu ya. Di sini pengaturannya tambahkan Jumbotron display 4 karena tadi kan kita menulisnya di display 4 ya. Nah, di kelas display 4 kasih contohnya colornya saya mau pakai yang putih ya, white. Terus saya mau pakai font white-nya biar dia agak lebih muncul lah ya. Saya pakai font white-nya 300 ya, 300. Terus untuk fontnya saya mau seragamkan dia dengan si yang ada di navbar. Saya tadi pakai Verdana ya, ini. Terus saya mau pakai ukurannya, ukuran font size-nya coba kita 25 dulu ya, 25 pixel. Karena ini saya mengatur di bagian yang khusus untuk mobile dan versi webnya. Oke, kalau udah cocok, pakai. Kalau enggak, kita pisahkan. Ya, tampilannya segini teman-teman. Nggak matching ya, nggak bagus ya. Kayaknya ini cocok untuk tampilan mobile. Kalau di mobile-nya, kayaknya ini cocok. Coba nih, saya kecilkan aja kayak gini. Nah, kalau mobile-nya ini tapi nggak ke tengah ya, teman-teman. Enaknya kalau ke tengah ya. Berarti kita atur lagi di bagian Jumbotronnya aja di sini. Bagian Jumbotron, text allegiance-nya di center lah. Kita lihat hasilnya. Oke, tapi masih kecil. Oh, berarti kita bikin display Jumbotron 4 juga di bagian bawah ini ya. Di sini kita bikin yang ukuran hurufnya agak lebih besar ya. Sini berarti text size-nya 2 kali lipat lah ya. Text size. Kok muncul ya? Text size-nya nggak mau ya dia. Oh, bukan text size. Sorry teman-teman, saya lupa. Font size harus. Font size. Nah, baru dia muncul sekarang. Saya kasih tadi 25, saya 50 pixel di sini. Oke, udah agak gede ya, 50 pixel. Mau lebih gede juga sebenarnya bisa sih. Contoh kita mau bikin dia ukurannya 70 deh, biar gede. Nah, kayak gini. Cocok lah ya, teman-teman. Cuman saya pengen lebih menonjol gitu tampilannya, kita pakai text shadow aja ya. Oke, text shadow atau ini terlalu gede boleh lah, 65 lah ya. 65. Saya pengen sih sebenarnya si untuk LSPP 3 nya di atas nih. Berarti saya pakai 65, 64 coba ya, 64 susah ya, saya lebih baik pakai coba 60 ya. 60 dia tetap nggak mau ke atas, 55 deh. Nah, sekarang dia udah di atas. Oke, sip teman-teman. Udah, tinggal dibuat apa ya? Biar lebih ini ya. Kayaknya kita butuh biar tampilannya agak ke bawah ya. Agak ke bawah karena ini tampilannya kan mepet ke atas nih. Biar agak ke bawah saya kasih margin top saja lah ya, teman-teman. Margin top di sini ya, di Jumbotron. Oke, kita buat versi semuanya dulu ya. Margin topnya di sini saya tambahkan
margin top. Margin topnya saya masukkan 100 pixel. Oke. Tinggal tambah biar agak ke bawahnya tidak ini ya. Kita tambahkan margin bottomnya. Ya, kita tambahkan juga margin bottomnya juga ya, biar jaraknya ke bawah nanti agak ada jarak lah ya, tidak terlalu nempel. Margin bottom. Tambahkan di sini juga margin bottom. Contohnya berapa ya? 30 dulu lah, 30 pixel. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, jadi dia udah turun, tampilannya udah agak cucok lah ya. Terus dengan teks di bawahnya, ini agak ada jarak lah. Kita lihat versi mobile-nya. Udah lah ya, cukup lah, cucok lah ya, bagus teman-teman. Sebenarnya ini kan masalah desain itu tergantung dari ya, sense seninya teman-teman lah ya. Nah, sebaiknya memang kita itu sebagai programmer itu punya teman partner seorang desainer. Jadi ya, untuk urusan-urusan kayak gini, mereka yang nyusun rancangannya, kita yang tinggal eksekusi saja. Oke, selanjutnya yang bawahnya saya mau ganti. Oh ya, saya pengen ada teksnya biar lebih nggak nempel kayak gitu ya, biar agak menonjol. Saya mau pakai text shadow. Jadi di jumbotronnya di sini saya mau pakai text shadow ya, teman-teman. Biar lebih cocok lah ya text shadow-nya. Karena ini tampilannya saya lihat nggak terlalu mantap lah ya. Belum. Saya pakai text shadow. Nah, di sini saya mau pakai dia text shadow-nya saya pakai dia itu 1 pixel ya. Oke, saya pakai dia 1 pixel. Terus di sini juga 1 pixel. Saya lewat koma. 1 pixel. Terus pixel juga. Saya pakai dia warnanya itu hitam, tapi nggak sampai terlalu hitam lah, abu lah ya. Oke, kita lihat. Ini tampilannya seperti ini ya. Oke, teman-teman. Belum cocok ya. Nanti kita coba atur lagi ya. Sekarang kita tambahkan button ya. Jadi teks yang ininya akan kita ganti dengan button. Nah, biar lebih mengarahkan ya orang-orang untuk klik button itu dan lanjut ke menu yang kita inginkan. Berarti kita masuk ke halaman HTML-nya. Di sini yang P ini kita ganti dia dengan button ya. Button. Nah, terus di sini pakai ahref aja lah ya. Ahref. Contohnya di sini saya pengen dia itu nanti klik ke profil ya. Profil nanti yang kita tambahkan di sini. Kemudian di sini kelasnya kita pakai kelas button ya. Buttonnya yang LG, coba kita LG dulu ya. Button LG primary biar warnanya jadi cocok sama yang di atas, primary warna biru. Kita kasih kelas button juga. Terus di sini kita kasih contohnya lebih lanjut gitu. Atau about us gitu, atau tentang lihat lebih bahasa Indonesia itu lebih nggak enak ya, lihat lebih jelas gitu. Lebih jelas. Terserah teman-teman sih, kalau mau pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Oke, kita lihat. Nah, jadi kayak gini nih, lihat lebih jelas. Tapi tampilannya nih, saya pengen agak di sini ya. Nah, kita aturnya jangan yang bagian itu ya, karena kita kan melihat versi web. Jadi kita rubah stylenya jangan yang versi mobile ya, kita di versi web saja. Sini kita margin bottomnya kita kasih dia lebih panjang, lebih jauh lah, 80 pixel contohnya. Ya, agak udah lebih tengah, atau mau lebih bawah boleh, tinggal tambah lagi contohnya jadi 120 biar dia lebih di bawah.
nih agak di ini ya, jadi pas masuk ini agak klik gitu ya. Terus nanti kalau kita lihat versi webnya tinggal kita kecilkan saja. Nah, kalau versi webnya dia tetap ada di sini ya, karena tadi saya settingnya hanya di versi mobile. Jadi di versi webnya dia nggak terlalu bawah. Oke. Tampilannya, gambarnya sudah oke. Selanjutnya kita akan tambahkan beberapa section di bawah biar menambah konten dari website kita ya, karena website kita ke bawahnya belum ada nih, baru tampilan atasnya saja. Jadi nanti kalau klik profile masuk ke section profile, klik kursus masuk ke section kursus ya. Oke, santai dulu teman-teman, tarik nafas dulu untuk masuk ke part selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita sudah punya bagian headernya ya, bagian tampilan atas. Sekarang kita mau buat dua section ya, section profile dan section kursus. Kita balik lagi ke tampilan sini di indeks ya. Kita bagian atas dulu ya. Bagian atas di sini kita tambahkan, jadi kita nanti punya profil dan kita akan punya kursus di sini. Jadi nanti pas diklik itu dia nggak pindah halaman, tapi dia turun ke section tersebut. Sectionnya di mana? Kita simpan sectionnya di sini nih, di bawah Jumbotron ya teman-teman. Di sini kita akan kasih section, contohnya di sini section yang pertama tadi itu adalah section 1 untuk profil ya, profil. Oke, di sini akhir section 1. Karena nanti kita akan bikin dua section. Nah, di sini kita bikin tampilan kita kasih section aja ya, section, terus nanti ada ID ya, ID-nya yaitu profil. Kenapa kita kasih ID? Biar pas diklik tadi di href yang di atas, nanti dia akan mengarah ke sini. Oke, di sini nanti saya akan bikin contohnya, kita akan ada judul dulu ya. Judulnya satu, contohnya tentang LPK Cipta Tunggal Indonesia. Kemudian di bawahnya saya mau bikin satu paragraf yang menjelaskan tentang LPK Cipta Tunggal Indonesia. Dari mana? Saya contek aja lah ya, biar jangan usah banyak-banyak berpikir. Seperti ini, kita contek dari website contekan kita. Kemudian kita paste di sini. Ya, sip. Oke, kita lihat tampilannya sedang loading. Sekarang ke bawah. Ya, tapi belum cucok ya. Atur stylenya biar lebih bagus. Nah, jadi tadi ada ID itu kayak gini, klik. Nah, ya pada saat diklik dia akan mengarahkan pada section yang kita inginkan ini. Kita atur dulu stylenya biar sectionnya lebih mantap ya teman-teman, lebih cucok lagi. Dimana kita setting di bagian style U. Balik lagi ke sini, kita setting stylenya. Kita setting di bagian page section ya. Oke, di sana kita page sectionnya kita buat dia agak biar agak turun lah ya. Oke, kita tambahkan padding aja lah page sectionnya biar nggak terlalu mepet di sini di bagian di atas ya. Kita tambahkan style page section. Sorry. Di sini page section. Kasih satu style dia turun. Kita nanti akan pasangkan dia di sini. Jadi kita kasih kelas di sini. Kelas di sini kelasnya adalah page section. Tampilannya kita lihat di websitenya sudah seperti apa. Nah, ini tampilannya. Tinggal kita tambahkan ini biar dia tengah ya. Kita belum menambahkan kontainer ya. Di sini kita belum menambahkan kontainer. Jadi di sini kita biar nggak mepet ke samping ya, kita kasih lagi kontainer div class ya, kontainer. Di sini nanti isinya di sini saya akan masukkan semuanya ke kontainer kita.
Oke, sudah agak bagus lah ya. Sekarang sipenya di sini. Ya, seperti kita lihat websitenya, ya, lumayan udah agak cucuk-cucuk dikit lah ya. Tapi teman-teman kalau kita lihat nih, pada saat contoh nih, kita klik profile, ininya hilang ya. Saya pengen pas diklik itu, kita pull ini saja gitu, kayak ini nih, contekannya. Kan pada saat klik, pindah ke sini nih. Nah, itu berarti kita harus ubah caranya lagi. Stylenya si bagian ininya, navbarnya kita harus bikin dia fix gambarnya ya. Fix top gitu ya. Di sini tambahin fix top. Oke, kita lihat hasilnya. Ini contekannya, yang ini bisa kita. Ini home. Oke, kita cek dulu. Ya, kita lanjut mengurusi tentang bagian profile ya, teman-teman. Di sini selanjutnya profile kita. Nah, ini saya baru bikin kontainernya, saya belum masukkan raw-nya ya. Jadi kita akan tambahkan raw juga di sini biar tampilannya lebih bagus lagi ya, karena saya rencananya mau masukkan gambar di sana. Berarti di sini kita masukkan dia satu raw, yang dimana nanti semua teks, semua yang ada di sana itu kita mau bikin dia itu alignment-nya content center ya. Oke, seperti ini. Kita lihat kalau di webnya, ya jadi agak lebih bagus lah ya. Oke, biar sekarang saya pengen ada gambar di sini ya. Sorry, jadi hilang. Saya pengen dia ada gambarnya. Oke, pengen ada gambar di sini saya masukkan. Kalau kita tempel image kayak gitu aja kan nggak enak ya. Kita cari ya di bagian jumbotron, di bagian ini buat media ya. Kita pengen dia media objek. Ada yang cocok nggak ya? Biar saya bisa masukin gambar. Nah, kayak gini nih media itu ya. Jadi ada gambar, ada teks, dan ada titelnya, ada teksnya gitu ya. Biar lebih enak lah teman-teman. Sebenarnya contohnya banyak nih teman-teman. Ke bawah teman-teman bisa lihat. Kalau saya mau pakai yang ini aja, Top Legend Media. Jadi saya mau pakai dia di sini. Nah ya, saya tinggal kopas saja sebenarnya. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan dengan yang tadi sudah kita buat. Contohnya sini kan, nah, saya buat di sini, saya paste. Nah ini si Top Legend-nya. Oke, saya pindahkan dulu ya. Ini saya pindahkan di atas. Ini sebagai judul dulu. Contohnya saya ganti aja lah ininya ya. Saya ganti dia pakai profil kita. Ya, kita terus yang ini. Nah, ini yang judulnya baru saya ganti jadi Cerita Indonesia. Nah, si P-nya kita ganti nih yang bahasa Inggris bla 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 itu. Nah, kita ganti dengan yang tadi sudah kita buat. Kita masukkan. Oke, sekarang gambarnya. Nah, gambarnya kan saya sudah siapkan nih gambar logo CTI-nya. Nah, saya kasih image sini img. Nah, saya kasih nih profil. Kemudian saya kasih di sininya alternatif kalau gambarnya kalau nggak keluar gitu, saya kasih dia nama APK CTI. Kita lihat hasilnya di bagian web. Kita masukkan, dia masih loading. Klik profil. Nah, wah, gambarnya kegedean nih. Gimana caranya nih? Nah, kita atur saja gambarnya di bagian sini. Nah, yang kemarin kita udah belajar ya di HTML, width-nya atau height-nya bisa kita atur. Contoh saya mau pakai height. Oke. Height-nya saya atur. Contohnya untuk height-nya kita atur 320 dulu. Kita lihat gambarnya. Nah, udah mulai agak kecil lah ya. Tidak sebesar yang tadi. Ya, teman-teman ya. Atau mau yang lebih kecil lagi boleh kita kecilkan. Contohnya sampai di bawahnya 240 boleh. 240. Kita lihat. Nah, udah agak lebih
Mantap lah ya teman-teman ya. Sip. Oke, profilnya udah selesai, jadi pas kita klik home ke atas, profil dia turun. Nah, gitu ya. Sip. Sudah, profil. Oke, profilnya sudah. Ini kita rapihkan ya, biar lebih enak nih. Nah, ini banyak yang kosong-kosong yang tadi kita hapus, biar codingan kita tuh rapih ya. Karena salah satu kompetensi seorang programmer itu harus bisa bikin codingan yang bagus ya, yang rapi, yang bisa dibaca dengan adanya tambahan dokumentasi agar tidak menyulitkan orang ya pada saat dia akan mengembangkan aplikasi kita. Kalau kita lihat teman-teman ya, di bagian ini teks paragrafnya agak kurang enak ya karena dia nggak rata. Kita akan atur satu tambahan aja ya agar tampilan di paragraf itu dia bisa rata gitu ya teman-teman. Terus kalau teman-teman mau ganti gambarnya apa hurufnya bisa gitu ya. Oke. Jadi kita akan bikin satu kelas. Kita balik lagi ke editor kita ke CSS-nya. Nah, kita bikin satu kelas aja ya, satu kelas di atas di sini. Oke, contohnya di sini paragraf ya. Nah, untuk yang versinya kita kasih dia ukurannya ukuran medium dulu. Kita lihat hasilnya. Ini belum diterapkan, sorry teman-teman, kita terapkan dulu di sini. Di P kasih kelas paragraf ya. Kasih kelas paragraf, kita lihat. Nah, sekarang udah cocok, agak-agak besar ya. Oke. Kalau seandainya kita lihat tampilan dari versi webnya, ini jadi kegedean ya. Kita mau bikin lebih kecil hurufnya ke versi web, berarti tinggal kita atur aja di CSS-nya ya, teman-teman. Stylenya di sini. Ya, CSS kita, tadi kan kita bikinnya di atas. Kita kopas ya. Nah, ini kita kopas ke bawah. Oke. Nah, biar yang medium itu adanya di bagian web saja. Contohnya untuk di bagian yang ini, kita bikin dia lebih smaller. Jadi kalau kita gunakan dia di versi webnya kan gini, kalau di versinya jadi lebih kecil. Ya, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, profilnya sudah selesai, tarik napas dulu untuk melanjutkan ke section yang kedua. Ya, di bagian akhir kita lanjutkan ya. Kita sudah punya profil, sekarang kita ingin punya kursusnya. Kalau di contekan kita, kursus itu saya buat kayak gini nih. Ini sebenarnya nggak susah ya teman-teman, karena apa? Karena ada di bagian mana? Di Bootstrap ya. Jadi contekannya ada di Bootstrap, gampang. Nanti kita tinggal cari saja bagiannya untuk bisa buat yang lebih bagus. Sekarang kita balik lagi ke editor kita untuk menambahkan section kedua. Section keduanya kita mau tambahkan di indeksnya. Nah, jadi ini akhir section 1, kita tambahkan sekarang sini section 2 ya. Section 2-nya saya bikin kursus ya, tentang kursus, program kursusnya. Terus nanti di sini saya kasih dia akhir section 2. Section 2. Oke. Di sini kita contek aja ke atas ya, teman-teman, biar nggak terlalu susah. Nah, jadi kita contek dari sectionnya sampai inilah ya. Biar nanti bawahnya kita sesuaikan saja. Nanti berarti di sini kita butuh slash div, terus nanti juga di bawahnya kita butuh lagi slash div. Saya salah klik ya teman-teman, maaf ya. Div, terus satu lagi adalah sectionnya kita tutup ya. Ya, sip. Sekarang kita ganti dia, nama ID-nya adalah kursus, dan ini kita ganti dengan program unggulan kita. Program unggulan kita. Ini kita lihat hasilnya di web browser seperti apa. Nah, ini tampilannya, kursusnya. Nah, ini udah ada ya. Tinggal kita tambahkan. Karena dia belum ada isinya, jadi dia masih mepet di bawah. Oke. Di bagian sini ya, kita akan tambahkan untuk image-nya ya. Untuk image-nya kita cari di Bootstrap ya. Di Get Bootstrap
kita cari komponen yang pas. Saya pakai cars saja lah ya. Card itu biar bagisnya agak lebih mantap nih kalau pakai card. Ada nggak card? Ada cardnya. Kita lihat stylenya dari card yang pas ya. Cardnya muncul yang ada gambarnya. Ini ada card image. Ya, kita temukan ya di bagian card horizontal. Akhirnya setelah saya searching ada nih ya yang agak cocok nih. Gambarnya di samping kiri. Terus ini ada titelnya, terus ada keterangannya. Kita kopas saja. Kita masukkan ke editor kita, teman-teman semuanya. Editornya sudah siap menunggu. Ya, ini editornya di sini. Kita kasih raw dulu ya. Di raw. Raw. Kenapa? Karena kita akan buat ada beberapa di sini ya. Ada beberapa. Ya, nanti dia nggak ganggu yang atas. Di Pro kita lihat hasilnya di browser kita. Oke. Nah, ini masih belum ada nih. Kenapa? Karena belum dikasih gambar sama kita. Tinggal lanjutkan. Contohnya saya mau ngasih keterangan ada 3 kelas web ya. Image, kita kasih kelas basic. Contohnya di sini ini saya kasih keterangan kelas basic. Kelas basic. Kelas basic. Nanti kasih title-nya web programming basic. Programming basic kelas. Tuh, terus nanti keterangannya saya kopas aja lah ya, biar nggak lama mikirnya. Nah, saya kopas dari sini aja. Belajar dasar pemrograman web dengan HTML, PHP, CSS untuk siap jadi junior web programming. Nah, di sini ya, kita kasih keterangannya. Terus, nah konten yang bawahnya saya mau ganti aja dia jadi card text-nya saya ganti di sini jadi link aja ya. Saya kasih link aja. Saya kasih link saja biar nanti dia pindah ke CTI lah ya, ke website CTI. Ini saya kasih link, tapi nggak pakai tombol lah ya. Kasih linknya. Kita lihat. Kita lihat di sini. Kursus klik. Kursus kita. Nah, ini terlalu gede ya gambarnya. Kurang cocok ya teman-teman, ada error. Kita perbaiki dulu ya error-errornya. Kita perbaiki dulu error-error. Gambarnya kita kecilkan lah ya. Kita kasih ukuran height-nya berapa ya. Contoh saya kasih height-nya 480. Buat weight-nya saya kasih 320. Ya. Ininya basic programming, dasar pemrograman. Terus ini targetnya blank. Tambah aja lah biar cocok. Kita lihat. Oh ya, itunya button SM aja lah. Kita lihat di web kita kursus. Ini tapi jadi ke atas ini. Nah, kayaknya ada yang kehapus barusan. Coba kita lihat ya. Nah, di sini small. Oh, saya belum ngasih /a. Ini pack-nya. Di dalam pack-nya ada karet gitu ya. Kita lihat kursus. Ini tapi dia jadi di atas ya. Oke, kayaknya di atas kita ada yang kesalahan nih di bagian atasnya karena dia nempel ke sini. Kita perbaiki lagi di codingan kita. Kayaknya ada kesalahan di sebelah sini nih ya. Kita lihat dulu. Oh ya, harusnya ini saya tutup dulu div-nya. Malah di bawah div-nya ya. Div yang ininya. Oke, jadi row-nya ini ada 2 row. Maaf ya teman-teman semuanya, tadi saya terlalu rusuh ini. Nah, ini harusnya ditutup di sini row pertama, lalu kita bikin di baris yang kedua ini gambarnya. Dia ada di bawahnya nih. Kalau sekarang udah cocok tuh ya gambarnya, tapi dia nggak enak nih ya. Belum pas nih teman-teman ya. Kita perbaiki lagi. Kita perbaiki lagi row-nya. Sini row
Oke, saya gantikan aja ya gambarnya. Contoh di sini ini kan 4. Saya kasih dia contohnya di sini kan 12 ya. Berarti saya contoh kasih dia di sini 8, di sini 4. Biar jadi gambarnya yang lebih gede ya. Saya mau menonjolkan gambarnya. Nah, ini kan agak cucu. Tapi ininya tulisannya kecil ya. Karena saya belum ngasih contohnya daftar sekarang. Nah, sekarang ada daftar sekarang. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita kopas saja sih teman-teman ya. Kopas dari card-nya di row yang sama. Contohnya sekarang kita ganti dia ke kelas yang lain gitu ya. Nah, ada kelas intermediate. Contohnya di sini untuk intermediate kelas. Terus saya juga di sini dia tulis juga sajalah biar nggak terlalu lama ya. Nah, ini keterangannya belajar. Kita pas dari sini aja ya, biar saya nggak usah banyak berpikir. Nah, belajar program web dengan HTML, PHP, CSS, dengan framework Bootstrap untuk jadi junior programming. Kita tambahkan untuk jadi junior programming. Kalau tadi untuk siap, sekarang jadi junior programming. Kita bikin satu lagi untuk kelas advance-nya, karena kita punya 3 kelas. Kita rubah ya sekarang. Terakhir di sini kelas advance. Ini advance. Ya, terus nah, kita ganti di bawah juga advance class. Nah, di sini kita lihat keterangannya dari sini saja ya, teman-teman. Biar belajar membangun sebuah website untuk pengelolaan sistem informasi ya. Pengelolaan sistem informasi. Dengan HTML, PHP, CSS, dengan framework, kode Igniter, dan Bootstrap untuk jadi senior web developer. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya. Home, tampilannya kita udah cucok nih sekarang. Home, profile, kursus. Nah, ya kayak gini. Nanti kalau setiap link, nanti dia akan masuk ke halaman website LPK CTI. Ya, seperti itu. Tarik napas dulu sebelum kita lakukan close. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi LPK dan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan hasil yang memuaskan. 4 jurusan yang sudah diakreditasi diantaranya 1. Jurusan Digital Marketing, 2. Jurusan Pemrograman, 3. Jurusan Operator Komputer, dan 4. Jurusan Komputer. LPK CTI sudah bermitra dengan lembaga sertifikasi profesi LSP P3 diantaranya LSP Komputer, LSP Teknologi Digital, dan LSP Widya Mitra. Juga ditunjuk sebagai TUK Mandiri untuk skema IT, OTKP, dan pemasaran. Program unggulan LPK Cipta Tunggal Indonesia. 1. Program profesi 1 tahun siap kerja. 2. Kursus dan pelatihan di bidang IT. 3. Penyelenggara LSPP 3 untuk skema IT, OTKP, dan pemasaran. 4. Mikrotik Akademi, dan 5. BKK khusus lulusan LPK CTI. Mari bergabung bersama kami. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Hubungi kontak di bawah ini.